Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban مباركا فيه وعلى كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi bihi qalbi wasaddid bihi lisani bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi wazidna ilma waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nas'aluka al-futuh wal-munuh wat-taubatan nasuh wa salahal qalb wal-jasad wal-jism wal-ruh wa sirri ismi baduh. Nas'aluka al-ilma al-laduni wal-mashraba as-safiyya al-hani ya wahhab ya ghani amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya ta'zimi, para masyayikh, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus segenap jajaran takmir Masjid Besar Nurul Islam, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih pantas, lebih layak untuk kita rasakan pada pagi hari ini yang cerah, pagi hari yang luar biasa, pagi hari yang membuat suasana hati kita tenang, tentram, bahagia. Nggih napa boten?
tidak ada yang lebih pantas kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa merasakan, menikmati, meresapi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya pada pagi hari yang seperti ini, maka itu adalah sebuah energi yang luar biasa. Energi yang luar biasa. Karena keberkahan umatnya Kanjeng Nabi itu ya berada di saat-saat pagi kados ngoten. Nabi mendoakan khusus kepada umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah niki sing donga Kanjeng Nabi. Yang berdoa Kanjeng Nabi. Lah kula panjenengan kadang-kadang tasik nyuwun wonten yai dugi, wonten habib dugi, bingung damel napa? Toyo, terus diparingno habibe, diparingno yai ini, meminta doa, meminta barokah kan ngoten. Lah niki tasik nyuwun, lah niki boten jenengan boten nate nyuwun. Otomatis didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku di waktu pagi mereka. Kados ngoten. Kalau kita bisa meresapi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di pagi hari, isuk-isuk kadang wis turu, ya mboten angsal dongane Kanjeng Nabi, mboten angsal dongane Kanjeng Nabi, akhirnya ndak berkah hidup kita di hari itu, mboten berkah. Makanya kalau kita bisa meresapi luar biasa. Kadang-kadang kita renungkan, butuh waktu 5 menit, 10 menit sudah cukup. Kosongkan pikiran dari apapun, cari suasana yang sepi, yang hening, seakan-akan tidak ada kecuali jenengan sama Allah Subhanahu wa taala. Rasakan kenikmatan yang Allah taala berikan kepada kita. Terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku energi ini luar biasa. Energi dos pundi Bib? Energi macam-macam. Energi kesehatan. Di hari itu biasanya sing loro kabeh, linu-linu misalnya, boyok kemeng, biasanya sambat asam lambung. Kalau kita bisa meresapi, mendapatkan energi positif dalam kesehatan kita, subhanallah, nanti pada hari itu tidak merasakan sakit apapun, lali ambek loro nih. Energi kesehatan, energi keberkahan. Nah, keberkahan niku nopo? Keberkahan niku biasanya nek jenengan nggih ngertos berkah, barokah, tapi nek ditangleti barokah niku nopo? Apa ya barokah iku? Rupane kaya apa barokah? Warnanya apa barokah? Ndak terlihat. Tapi bisa kita rasakan. Boten ketinggal, tapi bisa kita rasakan. Kados entut ngono lho, Bu. Jenengan ningali napa boten? Boten, tapi yo ambu. Digoleki tekon ndi iki, sumbernya dari mana? Itu barokah. Lah gambarannya barokah seperti ini barokah. Pernah seorang imam, kalau nggak salah Imam Al-Hasan Al-Basri, ditanya, wahai imam, tolong gambarkan kepadaku tentang keberkahan barokah. Beliau memberikan gambaran kados ngoten. Memberikan perbandingan dengan 2 binatang, ngapunten. Kamu tahu binatang berupa kambing? Ya, tahu. Tahu enggak kamu binatang berupa anjing? Ngapunten. Nggih, tahu. Kambing ngerti ya? Anjing ngerti ya? Ini katanya Imam Hasan Al-Basri kepada yang bertanya.
Iya Imam, saya tahu. Saya mau tanya, kambing dan anjing iku nek ngelairno kathah pundi? Anjing. Anjing niku nek ngelairno ya kadang loro, telu. Tapi nek kambing pinten, Bu? Wedhus niku pinten? Sekali melahirkan berapa? Kadang ya satu, dua, tapi kata nopo? Anjing. Sudah begitu, wis lahire saiki nek dibandingno ambek anjing, wis ngono dibelei wae. Nggih napa mboten? Masih disembelih. Masih disembelih. Imam Hasan Al-Basri ketika memberi gambaran banyak mana lahirnya? Kambing atau anjing? Anjing wahai Imam. Sudah gitu masih disembelih. Pertanyaannya beliau, tapi awakmu akeh ndelok endi? Wedhus atau anjing? Kambing. Padahal dibelei. Padahal dibunuhi terus. Munculnya ke dunia sedikit terus dibelei. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, lah itu namanya barokah. Itulah barokah. Makanya Nabi mengatakan binatang yang berkah itu kambing. Kambing itu binatang barokah. Makanya kalau Nabi bicara binatang barokah, ojo disalahno wedhuse. Tensiku munggah, darahku munggah iki. Oh, mangan wedhus. Mangan Jadi darah tinggine kumat sing disalahno wedhus. Padahal tidak ada salahnya dia binatang berkah kata Nabi. Tidak mungkin kalau binatang berkah menjadi sumber penyakit. Mungkin apa betul? Betul. Nabi mengatakan binatang berkah. Bukan salah kambingnya, tapi kita tidak bisa ngatur makannya. Bukan makan kambingnya yang membuat darah tinggi, tapi kakean. Tidak bisa ngaturnya itu. Kalau kambingnya yang menjadi penyebab darah tinggi, nggih mboten enggak mungkin. Nabi mengatakan berkah kok jadi penyebab sebuah penyakit. Lah itu barokah. Bisa dipahami nggih keberkahan itu? Itu namanya barokah. Kalau kita bisa meresapi rasa syukur kita kepada Allah, menikmati, sisakan waktu 5 menit, 10 menit. Nopo malih jenengan berangkat sholat subuh ke masjid, sholat jamaah, terus maos Quran, baca wirid sampai matahari terbit, sholat 2 rakaat isyraq. Setelah sholat kosongkan pikiran, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, jenengan tasik paringi kesehatan, tasik saged melampah, ndak ada yang kurang. Yo kurang-kurang saiki rontok linu, linu tok. Ini cuman linu sebentar. Pegel linu. Pegel linu. Tasik ngoten ini cuman biasa. Kalau kita luar seono ngapunten sikile seono. Di luar sana ada orang yang kakinya ndak ada diputus. Masih mending napa mboten? Lah syukur sama Allah taala. 5 menit, 10 menit, wah luar biasa. Energi kesehatan, energi keberkahan. Nah terus setelah sholat habis merasakan rasa syukur pulang ke rumah medamel ikhtiar bekerja. Lah niku nanti jenengan akan mendapatkan energi barokah. Energi apa? Barokah. Bekerja dapat uang sedikit. Nek hitung-hitungane nggih sekedhik sedikit. 1 bulan dihitung-hitung mek oleh 500.000. Tapi kenyataannya cukup digawe nopo-nopo. Tuku segala macam saulan niku. Padahal mek duwe dhuwit 500. Lah niku barokah namine. Jenengan nek hitung-hitung kalkulasi, keluarnya sekian. Itu nek dihitung metuni 750. Tapi subhanallah dengan uang 500 cukup niku berkah namine.
Niku berkah. Makanya nek nyuwun Gusti Allah, biasanya kan nyuwun mesti nek donga mesti bab rezeki niku sing pertama khusyuk nemen sampai nangis-nangis. Nek urusan nyuwun bab napa? Bab rezeki. Ya Allah, paringi rezeki sing kathah ya Allah. Ngono sik sempat ngrasani tanggane. Tanggoku iku lho, sepedae anyar terus. Lagi ingin ngaji Ahad pagi tak delok gelange tambah maneh siji. Padahal genane sik siji, saiki kok tambah telu. Kudunge kok api. Lho ndonga mbek Gusti Allah nek bab rezeki subhanallah, tidak terasa ngerasani sing liyane. Nggih napa mboten? Sampai nangis-nangis. Lali ndongakno anake, lali ndongakno keluargane, gara-gara lali ambek urusan apa? Duit. Kalau kita minta, makanya kalau minta sama Allah jangan minta banyak. Ya Allah paringi yotro sing kathah, jangan banyak tapi barokah. Nek barokah senajan saiti tapi cukup untuk apapun kebutuhan kita, bahkan lebih. Lebih. Nek kepingin mantep akeh plus barokah lah. Wis bib lurune wae bib. Akeh iya, barokah nggih. Iya. Ya ndak masalah, biar lebih mantep barokah. Lho keberkahan niku macem-macem. Bisa jadi karena kita mengawali hari kita dengan benar, dengan baik. Mengawali hari kita dengan benar dan baik. Bangun tidur, makanya Nabi mengajarkan ketika kita membuka mata lagi di pagi hari setelah kita tidur, diajarkan bersyukur kepada Allah. Makanya bangun tidur baca doa alhamdulillah. Syukur kan niku? Syukur kan sama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Diajarkan pertama kali bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena nanti apa yang kita jalani di hari tersebut, bahagia atau tidak, berkah atau tidak, senang atau susah, tergantung bagaimana kita mengawalinya. Kalau kita bisa mengawali dengan benar, bersyukur dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti lancar kabeh ini. Semuanya lancar. Kerjanya berangkat jam 7 pagi misalnya. Jam 11 sudah pulang. Sebentar kan? Tapi hasil yang dia dapat seperti orang yang berangkat kerja jam 8 pulang sore, podo. Apa sebabnya? Keberkahan tadi. Karena dia pandai dalam mengawali harinya. Lah kadang-kadang tangi turu wis ngersula. Aduh, durung-durung syukur alhamdulillah mboten. Kok wis aduh. Ya Allah mboten apa-apa nek niat zikir, tapi niat sambat. Napa malih wis gerayang-gerayang HP. Melek moto gerayang-gerayang petengan ya. Gerayang-gerayang sampai kena irungi bojone. Goleki napa HP. Itu nanti bisa berpengaruh dengan apa yang akan terjadi di hari kita nanti yang akan kita jalani. Berkah segalanya kalau kita bisa mengawali dengan benar. Anak jenengan sing kadang-kadang dituturi angel, subhanallah di hari itu nanti nurut. Biasane nek dikengken budal ngaji angel, dikongkon ping 4 ping 5 baru budal baru mangkat. Ini cukup dikasih tahu, ayo nak ngaji le, berangkat, cium tangan sama orang tuanya berangkat. Oh masya Allah, anakku saiki sregep. Lho niku barokah napa? Barokah kita mengawali dengan benar di pagi hari itu. Coba makanya kadang-kadang kita itu rasakan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya Gusti Allah niki kuatah.
Allah berfirman wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa taala itu mencucurkan kepada kita nikmat-nikmatnya Allah. Baik nikmat yang zahir yang bisa kita rasakan, yang bisa kita terima, kita lihat, atau nikmat yang batin, sifatnya batin, tidak bisa kita lihat. Tapi Allah memberikan nikmat kepada kita. Lu saking katai nikmati Gusti Allah niku, nek kula panjenengan misale kok kepengin ngitung sik. Aku tak jupuk pulpen, kertas, kalkulator. Jajal tak hitungi nikmati Gusti Allah. Mboten saged ngitung. Karena Allah sendiri yang menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian itu, kata Allah Ta'ala, berkata kepada kita, kalau mencoba-coba ngitung-ngitung nikmati Gusti Allah, la tuhsuha, maka tidak akan pernah bisa menghitung. Loh, angka itu tiada batas. Angka niku lak mboten wonten batasi. Angka niku nek jenengan ditangleti, angka sing terakhir, batasan terakhir angka itu berapa? Ndak ada batasnya. Nikmatnya Allah itu tidak bisa dibatasi dengan angka yang tidak punya batas tuh. Saking katai. Lawong nikmat mata saja, mata baru satu. Kita bisa lihat, jenengan bayang nonek tangi turu tiba gak iso melek. Sudah tidak bisa bayangkan kita. Apa perasaan kita kalau bangun tidur tidak bisa lihat. Biasanya tangi turu melek ketok bojoku sik ganteng, ya Allah, alhamdulillah. Bojoku sik ayu, masih gak paes sik ketok ayu. Bisa melihat anak-anak kita. Bisa melihat pemandangan keluar, kelihatan matahari yang baru terbit. Ini kula nikmat, nggih. Nah, itu nikmat mata saja kita tidak bisa ngitung. Belum nikmat telinga, nikmat jalan, itu baru yang ada di tubuh kita. Di tubuh kita saja itu tidak selesai. Sampai mati kita mau ngitung-ngitung, tidak mungkin bisa. Itu baru yang ada di dalam tubuh kita, belum yang lain itu. Luar biasa. Makanya kadang resapi, ya Allah, jenengan iki pun maringi nikmat sing kathah sangat. Saya ini hamba ndak tahu diri. Sambat tok. Kadang-kadang dikasih cobaan sedikit, diambil nikmat yang sedikit. Iku sing dieling-eling. Lupa sama nikmat yang selama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duwike ilang misalnya. Lha iku nangise iso sak minggu kadang-kadang. Kalah mbek kepaten. Kepaten keluargane 3 dina wis gak nangis, tapi nek kehilangan duit nangise iso sak minggu. Enak-enak mangan wis lali. Mangan tengah-tengah mangan iling duit ilang. Subhanallah, iso nafsu mangan iku ilang pisan. Ilang kaya duwike. Terus sambat ae cerita-cerita kadang-kadang. Nonggo, nggih Bu. Nonggo tangga 1 wis bar entek resik, pindah maneh tangga, tetangga kedua, ketiga, keempat sampai entek cerita sambate tok. Ndak cukup di situ, sik jupuk HP, update status. Emo sing nangis, gambare nangis lho, dijejer-jejer 5. Hari ini saya susah. Kan wonten emo sing senyum niku lho Bu, nggih. Emo senyum, emo sing nangis niku merem ambek metu banyu matane kados air terjun niku lho, teng HP WhatsApp. Niku dijejer-jejer 5. Gak cukup sambat nang tangga, sik sambat nang status. Tapi tidak pernah ketika kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala terus seneng bingah. Iling iku nek pas ilang tok mawon nggih. Ilinge nek pas ilang, nikmati ilang baru iling, baru sambat. Makanya kita tuh hamba yang tidak tahu diri. Kula panjenengan iki hamba yang tidak tahu diri. Iku nek Gusti Allah misale ukurane kula panjenengan, nek misale sing dados Gusti Allah niku kula panjenengan, wis ngamuk-ngamuk paling. Wis ngamuk-ngamuk.
Padahal kita tuh bangun tidur dikasih nikmat jutaan, bahkan lebih dari itu. Baru melek ini hitungan detik. Bangun tidur melek. Allah Ta'ala sudah memberikan nikmat jutaan. Boten nikmat setunggal kali tiga boten. Jutaan nikmat. Harusnya ketika kita diberi, dikasih, kan terima kasih. Gini apa? Gini boten? Berterima kasih. Kula panjenengan diberi nikmat yang bukan 1, 2, 3, kuatah sangat. Nggih boten syukur, boten alhamdulillah. Tidak terima kasih. Sudah gitu kadang-kadang nikmatnya Allah sudah tidak terima kasih, digunakan untuk sesuatu yang sifatnya memancing murkanya Allah. Lah iku nek misale ukurane kula panjenengan Gusti Allah kula panjenengan misale maringi tiyang sakake aku mbek wong iku tak kei dhuwit 1 juta misale kula, terus ditampa ngono wae langsung ngeluyur muli gak terima kasih, jenengan ngempet napa mboten? Ngempet napa mboten? Ngempet pasti. Wis disiap-siapno dhuwit dikei gak terima kasih, oh titeni. Kadang-kadang boten tiyange tok sing dicelatu. Oh awas gak tak kei 7 turunan. 7 turunane kenek kadang-kadang. 7 turunan gak tak kei maneh, kapok aku. Niku nek hitungane Gusti Allah niku kados kula panjenengan. Tapi tidak pernah Allah itu seperti itu. Bangun tidur dikasih nikmat kula panjenengan lali, mboten syukur, ya mboten tahu terus, oh kurang ajar iki. Oh tak endekno ambekane 5 menit. Ben kapok rasakno. Dindek mbek Gusti Allah gara-gara gak syukur. Nate napa mboten? Ndak pernah. Makanya tidak ada yang paling baik dengan kita seperti Allah baik dengan kita. Sudah baik Allah Ta'ala. Nah kadang-kadang itu kita resapi. Kita pikir, lah iya, wis dikei nikmat, boten syukur. Kadang-kadang nikmati digawe maksiat. Nikmati digawe maksiat. Tangi turu gak nang masjid. Nang dimbo gak ngerti, rasan-rasan. Ke tempat yang mengandung murkanya Allah Ta'ala. Ndak pernah terus, oh tak tugel sikilmu. Jarno, gak iso melaku. Ya mboten ati kados ngoten. Tuhan terbaik. Niku nek kita mau merenungi nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai seperti itu. Dan niku dados angen-angen. Dados angen-angen. Kita itu kalau jadi hamba yang bersyukur, hidup bahagia. Hidup bahagia. Masalahnya kenapa kok kita itu tidak bisa menikmati hidup? Saya itu Beb umur 50 tahun, tapi kok saya tidak pernah menikmati hidup. Gak tahu ngerasakno urip iku enak. Masalahnya satu, karena kita tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur. Coba kalau kita menjadi hamba yang bersyukur. Diparingi nikmat nggih syukur, alhamdulillah. Gak diparingi nikmat nggih tetap syukur. Niki perbandingan contoh nggih Bu, contoh. Si A itu hambanya Allah yang suka bersyukur. Perbandingannya dengan si B mboten tiyang sing bersyukur. Si A diwenehi Gusti Allah rezeki, si B diwenehi. Kalau kadang-kadang menerima nikmat sik syukur, nggih napa mboten? Masih syukur, alhamdulillah diberi nikmat. Tapi perbedaannya nanti ketika tidak dikasih sama Allah, ketika tidak diberi. Wis kerja budal jam 8 mulai bengi. Dia ndak dapat apa-apa, ndak dapat uang, oleh duit mek 2.000 misalnya. Ndak dapat apa-apa. Itu kalau yang si A hamba Allah bersyukur, tetap syukur niku. Alhamdulillah. Yo sik oleh rezeki meskipun sedikit. Masih diberi rezeki. Minta sama Allah, ya Allah, minta sepeda motor, ya Allah, mboten diparingi. Mboten diparingi, tanggane dikai kabeh, sak RT ku padha duwe sepeda motor, awake tok sing durung. Lho niku kadang-kadang saya syukur.
Hamba yang kalau suka bersyukur, dia ndak dikasih sepeda motor itu saya syukur. Pikirannya kados ngoten, alhamdulillah. Gusti Allah niku mboten maringi karena masih sayang sama saya. Karena seandainya kalau saya dikasih sepeda motor, kok tambah melete. Melete oleh numpak sepeda motor. Iki ndangak wae melete nih. Tuku kacamata ireng sampai pipi ini dawane. Kelambian anyar, biasane nyopo tanggane wis gak nyopo, hawet-hawet ra ketok. Lempeng ae sepeda motore. Oh, Allah Ta'ala tidak ngasih sama saya sepeda motor itu karena sayang. Jajal nih aku dikei sepeda motor, tambah sombong. Akhirnya nambah-nambah itu dosa, makanya gak diparingi mbek Gusti Allah. Dia tetap bersyukur, gini mboten? Mboten diparingi tapi tetap syukur karena pikirannya begitu. Itu loh bedanya orang yang suka bersyukur dan tidak. Uripe ayem ae, masih bahagia saja. Dikasih, tidak dikasih, sama bagi dia itu sama, podo ae. Pegang uang dan tidak pegang uang sama saja. Hidupnya tertata secara ekonomi atau tidak bagi dia sama saja. Makanya katanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-man'u ainul ato. Kadang Allah itu tidak memberi kepada kita, justru itulah pemberian dari Allah Ta'ala. Itulah pemberian dari Allah. Padahal tidak ngasih. Kados dewau, boten maringi sepeda motor. Hakikatnya itu pemberian Allah kepada kita. Karena Allah Ta'ala ngerti, sayang sama kita. Iki Pak Joko iki sik gak iso noto atine. Nek tak kei rezeki gampang sombong, gampang ngenyek sing liyane. Wis luwe apik gak tak kei. Lho berarti Allah Ta'ala tidak memberi. Hakikatnya niku lak maringi keberkahan kali kula panjenengan. Jajal nek tambah dikei, tambah dosa tok. Berdosa setiap saatnya. Bayangkan dosanya sombong itu luar biasa. Katanya Nabi ndak bakal masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sak pucuk kuku tok sombong, tidak bakal masuk surga. Oh Gusti Allah seneng ambek aku, kepingin aku mlebu surga. Ben aku ora sombong, makane mboten diparingi lu syukur sama Allah Ta'ala. Itu kunci kebahagiaan. Pernah seorang datang kepada Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Lah tiyang niki wis luar biasa. Mboten kados kula panjenengan. Kalau malam bangun tahajud, jam 1 wis tangi, salat, maos Quran, segala macam. Kalau pagi hari puasa bekerja. Walhasil intinya dia menghabiskan hari-harinya itu dengan beribadah kepada Allah. Tapi hatinya ku sumpek terus, pikirannya itu tidak pernah tenang. Aku iki ibadah terus, tapi kenapa kok Allah Ta'ala ndak ngasih hati itu seneng, tentrem, pikiran kok gak tenang. Akhirnya sowan ke Abu Yazid Al-Bustami, menyampaikan keluh kesahnya, curhat. Wahai Abu Yazid Al-Bustami, saya itu orang yang luar biasa ibadahnya. Kalau malam orang-orang tidur, saya sudah bangun. Kalau pagi saya puasa, bersedekah seperti ini. Tapi kenapa kok hati saya tidak pernah tenang, pikiran saya kacau terus. Solusi yang diberikan Syekh Abu Yazid Al-Bustami apa kira-kira? Beliau bukan mengatakan, oh ngajimu kurang le, dikata-katai malih nggih ngajine, mau sholawati kirang le, diperbanyak lagi ya, ndak begitu. Apa kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Beliau mengatakan begini, ceriakan wajahmu, perbaiki penampilanmu. Wajahmu sing ceria, penampilanmu perbaiki. Lho niku nek pikir-pikir apa hubungane? Ternyata itu jawaban psikologis dari Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kita tuh kalau menampakkan riang, sumringah terus itu orang kan mengatakan, oh Bu Sri ku seneng terus, Gusti Allah apian ambek Bu Sri, makanya sampai Bu Sri ku seneng terus. Akhirnya ketika kita sumringah, Allah yang melihat kita seneng itu dia husnudzon sama Allah Ta'ala.
Gusti Allah apian ambek dhek. Jadi ketika kita sumringah, kita itu membuat Allah Ta'ala jadi baik. Gak susah terus ketok wong aduh sumpah gak tau guyu, ahli sing gabung ae. Kabeh guyu dhek tok gak mojo. Wong sing ngawasi lho melok sumpek. Gini mboten? Penampilannya diperbaiki, pakai baju yang bagus. Senyum sama orang. Kalau kita bisa melakukan itu akhirnya dipakai. Senyum terus disenengno awake. Penampilannya diperbagus, ternyata seneng, atine lego, pikirannya tidak kacau, seneng. Jadi seakan-akan pengumuman, kalau kita menceriakan wajah kita, penampilan kita perbaiki, seakan-akan kita pengumuman kalau Gusti Allah itu baik sama kita. Tapi nek merengut terus, seakan-akan pengumuman Gusti Allah itu jahat anjene. Lawang awakmu masih ibadah kata, istilahnya seakan-akan begitu. Abu Yazid mengatakan kepada orang yang tanya tadi, masih awakmu ibadah, tapi nek awakmu sumpek terus, koyok-koyok pengumuman mbek Gusti Allah, nek Gusti Allah iku jahat mbek awakmu, ra tau dikei enak, dadi awakmu merengut terus. Makanya mbek Gusti Allah wis susah terus awakmu. Wong awakmu jer pengumuman terus nek aku iki jahat. Tapi kadang-kadang walaupun kita itu susah, tapi kita senyum, wajah sumringah, penampilan baik. Allah melihat, oh ini loh hambaku. Masih kadang-kadang saya kasih cobaan. Tak coba, tapi dia tuh selalu kalau ketemu sama orang senyum. Seakan-akan orang tuh tidak tahu kalau dia mendapatkan cobaan. Uripe susah, wong sampai ora sadar. Karena dia selalu senyum, memperbaiki penampilan. Akhirnya Allah Ta'ala rubah. Hatimu tak kei tenang, pikiranmu enak, seger. Akhirnya apa? Hidupnya luar biasa. Loh itu coba kita rasakan, dicoba. Nantilah seneng. Kadang-kadang nek jenengan niku tiange sumringah, seneng, iku nulari. Niku nulari. Biasanya kan wonten pengajian ibu-ibu, wonten setunggal kali sing dintenteni. Karena kalau dia datang itu nyeneng wong. Sama orang senyum, suasananya itu jadi bahagia kalau dia itu datang. Loh itu luar biasa itu orangnya itu. Luar biasa. Padahal dia punya masalah di rumahnya. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan. Tapi ini awor ambek wong, tetap dia seneng. Menampilkan keadaan seakan-akan semuanya baik-baik saja. Itu hidupnya seneng terus. Uripe seneng. Ketika kumpul lupa sama masalahnya di rumah. Enak terus. Gini mboten? Dari sekian nikmat, Bu. Nikmat sing kathah niku. Dari sekian nikmat terbesar itu adalah kita diberi nikmat Islam. Napa? Nikmat Islam. Kenapa nikmat Islam itu kok nikmat terbesar? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah menggambarkan seperti ini. Gambaran bahwa Islam itu nikmat terbesar. Ada seseorang, dia diberi dunia dan seisinya, tapi tidak diberi nikmat Islam. Dunia kabeh wis gak ono sing duwe, cuman fulan itu saja, dunia seisinya milik fulan, tapi tidak dikasih nikmat Islam. Jaluk umur piro le? 300 tahun, oke, kasih 300 tahun. Dunia saisine pek kabeh, tapi tidak Islam. Setelah 300 tahun dia mati, kemana? Kemana dia? Ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Ke nerakanya itu berapa lama? Selama-lamanya. Tidak ada apa-apanya. Selama-lamanya sama 300 tahun. Tidak ada apa-apanya. Nikmat atau enggak? Tetap tidak nikmat itu. Begitu juga kebalikannya. Tidak dikasih dunia, tapi dikasih nikmat Islam. Masih fakir tapi selalu syukur, boten sambat, menerima apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama hidup 60-70 tahun umat Kanjeng Nabi seperti itu. Wes selesai meninggal, tapi dia punya nikmat Islam. Setelah meninggal ke surga atau ke neraka? Surga. Nikmat apa boten berarti? Paling afdolnya nikmat Islam.
Pernah diceritakan di dalam satu kitab, saking besarnya nikmat Islam ya. Saking besarnya nikmat Islam. Ada seorang wali, orang yang soleh, nyelengi duit, kepingin budal kaji. Subhanallah, akhirnya ditakdir Allah berangkat haji. Berangkat haji sampai ritual haji, ketika itu berada di Arafah, padang Arafah, wukuf di Arafah. Loh, wukuf di Arafah itu kan luar biasa pemandangannya. Jenengan yang pernah haji, tidak ada suasana paling luar biasa kecuali ketika wukuf di Arafah. Gitu betul? Semua jadi satu podo kabeh. Sing sugih ambek sing melarat gak ketara. Lah wong pakaiane podo. Di pejabat rakyat mboten ketinggal pakaiane podo. Hampir tidak bisa dibedakan. Semuanya sama. Semuanya sama. Yang menyamakan mereka itu adalah Islam kabeh. Gak ketok endi sing sugih, endi pejabat, mana yang tidak kelihatan. Nah itu orang soleh itu ketika melihat pemandangan itu dia tersentuh hatinya, senang. Akhirnya beliau mengucapkan syukur kepada Allah dengan ucapan begini, alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Ya Allah, terima kasih atas nikmat Islam. Dan cukup Islam itu sebagai nikmat. Kula boten jenengan paringi yang lain ndak masalah. Jenengan paringi nikmat Islam cukup, cekap Gusti. Beliau mengatakan begitu. Singkat cerita haji selesai pulang ke rumahnya. Tahun depan ditakdir haji lagi. Sama kejadiannya. Ketika wukuf di Arafah senang melihat pemandangan begitu, bersyukur sama Allah dengan kalimat tadi, alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Dan iki tiange soleh wali. Dia mendengar suara tanpa wujud. Ada pendapat lain mengatakan beliau mimpi malaikat. Itu malaikat mengatakan, hei orang yang soleh, awakmu bersyukur kepada Allah Ta'ala tahun kemarin jenengan mengucapkan alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Kami para malaikat nulis ganjarannya sampai saiki lho durung bar. Setahun padahal. Lah kok saiki awakmu maca maneh? Itu yang tahun kemarin pas wukuf di Arafah jenengan membaca kalimat itu, kami para malaikat sampai sekarang belum selesai nulis ganjarannya. Kok jenengan mau niku malih? Ibaratnya gampangane malaikat awakmu ki ngesel-ngeseli aku wae. Kowe gak ono kerjaan liya wae nyateti ganjaranmu tok, sing liyane ganjaran yo akeh. Lu padahal bersyukur atas nikmat Islam. Kadang-kadang kita itu lupa. Kita itu sudah dikasih nikmat terbesar sama Allah Ta'ala. Ilinge mbek nikmat sing cilik-cilik. Nikmat sing babe sing kerucu-kerucu. Bab duit, bab sepeda motor, niku lak nikmat hitungane sik cilik-cilikan. Tapi Allah Ta'ala ngasih nikmat terbesar kepada kita, kita lupa. Kadang-kadang sampai usia kita sekarang, usia kita 50 tahun, 60 tahun, tidak pernah mensyukuri nikmat Islam itu boten. Ya Allah, makasih jenengan dadosaken tiyang muslim. Kadang-kadang tidak pernah kita syukuri. Padahal pahalanya setahun malaikat nulis ganjaran niku belum selesai. Hanya bersyukur atas nikmat Islam tok niku, Bu. Ya alhamdulillah kula panjenengan diparingi nikmat tersebut. Alhamdulillah kita minta sama Allah mudah-mudahan ditetepno Islam. Sampai akhir hayat iman tetap, Islam tetap. Syukur sama Allah, makanya perlu syukur. Kalau kita tidak syukur sombong, hati-hati takut nanti nikmat Islam itu dicabut dari kita. Tidak sengaja. Dilupakan sama Allah tentang urusan dunia tok. Oh, Gusti Allah ningali, oh dunia tok tak kei Islam, gak syukur-syukur, ya wis. Diurusi, disibukkan dengan urusan dunia sampai akhirnya rela mengorbankan keimanannya hanya karena dunia. Hati-hati. Aku iki melarat, wis daripada melarat gak mangan, wis tak dol wae Islame. Didole murah, sak kerdus Indomie. Ono kristenisasi teko. Awakmu gak mangan. Wis ngene wae, tak kei mie sak kerdus. Tapi metu teko Islam, mikir, kok mie sak kerdus? Saya mikir,
Ya wis, tak tambahi lengo. Piye? Tambahi lengo saiki. Lengo tok. Ya wis, tak tambahi gula 2 kilo. Sembako. Lho niku diculno kadang-kadang. Islam nikmat terbesar diijoli ambek emi sak kerdus, gula 2 kilo, ambek minyak 1 kilo. Murah napa mboten? Murah. Itu kadang-kadang cobaan dari Allah. Kalau kita tidak mensyukuri, sekarang kan kita mungkin mikir gak masuk akal, mosok ngeculno Islam. Ya sekarang kita berpikir begitu. Tapi nanti kalau kita tidak bisa mensyukuri, hati-hati. Gusti Allah membuat kita tidak terasa nih. Ternyata di suatu saat kita seperti itu juga. Rela melepaskan Islam kita, iman kita karena hanya urusan ben mangan tok. Ben mangan tok. Hati-hati kalau kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Padahal mek gak mangan ae lho. Ya. Lah wong misale tiang Tambak Boyo mawon, sak melarat-melarate niku lho. Ndak mungkin sehari ndak makan. Sak melarat-melarate tiang golekno paling melarat sak Tambak Boyo. Sehari ndak makan belas mungkin? Ndak mungkin. Ndak mungkin, paling yo mangan saidi-saidi. Sak melarat-melarate tiang. Kalau di zaman sekarang ya, nek jenengan bandingkan pek Kanjeng Nabi, Nabi 3 hari tidak pernah makan, tidak kemasukan makanan sama sekali. 3 hari, tidak ada apa-apanya kita sama Nabi itu. 3 hari tidak makan, tapi setiap saat, padahal surga sudah dijamin, tapi sholat sampai bengkak sikile, masih bersyukur kepada Allah. Siti Aisyah ndeloki gak tega, ya Allah sakake bojoku sembayang tok. Padahal dapuriku ya kotong. Kata Siti Aisyah, saya itu 2 hari 3 hari api di dapur saya tidak nyala, kompor gak nyala. Kena maksudnya nopo? Yo gak masak berarti kan? 3 hari tidak makan berarti satu rumah itu. Tapi masih syukur sama Allah, Nabi bangun malam, padahal surga sudah dijamin, sudah diampuni dosanya Nabi. Nabi tidak berdosa. Seandainya Nabi melakukan dosa diampuni, tapi masih jadi hamba yang bersyukur. Sholat sampai bengkak. Hei Nabi, aku ndelok awakmu iki gak tego. Sudah cukup, jangan sholat ini kakimu bengkak. Buat apa sholat? Kan kamu sudah diampuni dosamu sama Allah Ta'ala. Apa kata Nabi? Apakah tidak boleh saya itu menjadi hamba yang bersyukur? Gak oleh ta? Aku sholat niki karena saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh niku kados Nabi, mboten sambat Nabi. Karena bagi beliau saya dikasih nikmat Islam iman. Ada ndak nikmat yang lebih besar dari itu? Ndak ada. Ya sudah, saya tetap syukur sama Allah. Ndak dikasih nikmat yang bawah-bawah ndak apa-apa. Saya dapat nikmat Islam, nikmat iman kok. Sudah cukup bagi saya. Loh nikmat Islam, nikmat iman. Terus nikmat terbesar lagi kita dijadikan umatnya Kanjeng Nabi. Nikmat dijadikan umatnya Kanjeng Nabi. Lah kula panjenengan mboten nate nyuwun. Mboten nate nyuwun. Niki umat paling dimanja. Ibaratnya nek tiang sepah gadai putra gangsal misalnya. Kan mesti ada salah satu yang disayang, dimanja. Sing liyane kadang sampai iri. Ibaratnya kalau umat-umatnya Nabi itu mulai Nabi Adam, Idris dan seterusnya sampai Nabi Muhammad, kula panjenengan niki nikmat umat sing paling dimanja. Syariatnya paling gampang. Dulu syariatnya nabi-nabi sebelumnya, urusan najis niki nggih, urusan fikih bab najis. Kalau kena najis tidak bisa disucikan, terus harus dipotong, diketok. Lah bayangno jenengan nek sarunge kena najis diketok, bolong kabeh. Yo nek pas bolonge tepak, nek pas bolonge sing gak tepak, nggone gak tepak lah bahaya. Tapi syariat kita mudah. Kena najis ada air, ayo sucikan air, tidak pakai bolongi, nggih, gak bolong kabeh. Kalau kita mau tobat sama Allah Ta'ala, cukup istighfar dengan 3 syarat tobat, selesai diampuni. Tapi kalau umat Nabi sebelumnya tidak boleh. Katanya Allah, bagaimana cara mereka tobat? Faktulu anfusakum, patenono awakmu. Jadi dengan bunuh diri. Dia berdosa, bertobat kepada Allah, supaya diterima tobatnya bagaimana caranya? Harus bunuh diri.
Dan iku kula panjenengan wis mati kabeh. Gak gara-gara corona di iku. Ana wong tobat, pengumuman maneh, tahlil maneh. Begitu terus, tapi kita ndak, cukup istighfar, getun, ada azam tidak ngulang lagi, diterima sama Allah Ta'ala. Gampang napa mboten? Syariatnya gampang. Terus nabinya paling sayang kepada kita. Kula panjenengan gadai nabi niku wis luar biasa. Sayangi ambek kula panjenengan luar biasa. Lebih sayang dari orang tua sayang kepada anaknya. Lebih daripada itu. Lebih daripada itu sayangnya. Orang tua sama anak itu kadang-kadang mek urusan dunya tok. Anake nek gak mangan ngamuk. Le, gak mangan. Sik tobu, sik nyekel HP. Diamui anake. Tapi kadang-kadang mboten nate kula panjenengan ngengken salat. Le, wis salat. Tak pernah kita tanya salat. Sudah salat zuhur, sudah salat asar, sampai ngamuk urusan salat niku kadang-kadang mboten nate. Tapi nek gak mangan, nek gak sekolah, nek gak kerja ngamuk-ngamuk. Nggih napa mboten? Urusannya kadang masih dunia. Ndak peduli anakku turu ngorok tangene subuh sakake. Sakake cah turu enake. Sampai ngiler-ngiler ngorok-ngorok. Petak tangeni engko sekolahnya sampai sore. Kesian, kita kesian sama anak kita karena ndak banguni subuh. Kadang-kadang masih begitu. Tapi kalau Nabi cinta sama kita, perhatian urusan dunia, urusan akhirat. Lebih dari orang tua kepada anaknya. Melebihi orang tua kepada anaknya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan bahwa kita itu dapat nikmat kanjeng Nabi. Itu nikmat terbesar. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Bahasanya kalau kita uraikan nggih bahasa Arab, laqad mannallahu. Memberi, bahasa Indonesia memberi. Bahasa Arab niku rondok kata. Atau yu'ti i'taan iku nggih memberi maknane. Tapi di situ Allah menggunakan kalimat manna. Kenapa kok tidak laqad a'tallahu, kok manna? Padahal sama-sama memberinya. Lah napa bedane terus? Kalau sama-sama memberi, bedanya apa? Bedanya itu dari yang diberi, sesuatu yang diberikan. Kalau atau yu'ti benar memberi, tapi yang dikasih sik biasa, kelasnya biasa, ngoten tidak luar biasa. Tapi kalau mana pemberiannya niku luar biasa. Katanya ulama lughah, ulama bahasa Arab, mana itu memberi nikmat yang nikmatnya itu pantes nek misalnya diundat-undat. Contoh. Memberi nikmatnya biasa, ora pantes nek mbok undat-undat. Jenengan tak wenehi niki misalnya. Bu, misalnya wonten sing asmane Busri tak kei iki. Jahe sak gelas diombe alhamdulillah seneng. Terus tak undat ben ketemu Busri tak elingno. Eling tak kei jahe sak gelas iku lho. Eling Bu. Pertama sik biasa, setahun dielingno terus ben ketemu. Suwe-suwe kesel, nggih. Lah wong awakmu ngekei jahe sak gelas ae lho mbok undat-undat. Ndak pantes, kenapa? Nikmatnya biasa. Nikmatnya hanya biasa. Ndak layak nek mbok undat-undat terus. Tapi nek jenengan misalnya aku sakake, Busriku nek pengajian Ahad pagi ngontel sakake cah, tak kei sepeda motor. Nikmati berupa sepeda motor. Niku nek tak undat-undat 2 tahun sik pantes niku, nggih. Tak elingno terus sepeda motore. Oh iya, alhamdulillah, matur nuwun nggih, sik matur nuwun. 2 tahun sik matur nuwun. Nek misale diundat-undat pantes napa mboten? Pantes, nikmate gede luar biasa. Iki sepeda motor, iki jahe sak gelas. Beda napa mboten?
Nah, niku manna. Memberi nikmat, nikmatnya luar biasa, layak nek diundat-undat. Nah, Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita di dalam ayat tersebut wujudnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad untuk umat ini adalah merupakan nikmat terbesar. Karena Allah menggunakan kalimat napa manna boten a'to. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa. Makanya kita itu kadang-kadang berkah. Guru saya itu kalau ngajari, awakmu tadi dengan syukur nggih. Syukur itu di awal hari kita syukur nggih terus. Tapi jangan lepas dari sholawat. Sholawat niku luar biasa. Jangan lepas dari sholawat. Jenengan nggih bendino masak. Lah ngoten. Masak. Jenengan masak sambil mau sholawat. Nanti yang makan itu atine lembut. Buat kopi, bojone njaluk kopi misalnya nggih. Anak-anak kita kalau mau berangkat digawe teh wedang sambil baca sholawat ngudek Allahumma sholli ala Muhammad. Niatan mudah-mudahan atine dikei lembut, atine dibuka mbek Gusti Allah, gelem ngaji, gak angel dituturi. Insya Allah nanti lembut hatinya. Coba jenengan jajal niku. Kalau kita punya semua hidup ini ada solusinya. Masalahnya kita tidak ngerti solusi ini, makanya sumpah terus. Solusi paling luar biasa dengan sholawat. Apapun keadaan kita, aktivitas kita, tetap baca sholawat. Berangkat ke pasar, bawa uang, baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim, tak niati. Belonjo, masak no bojo, anak, tak niati. Di jalan baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, gitu terus Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nawar ya biasanya iku bakule larang teman, ditawar iku gak kena-kena. Baru kayak sholawat lah kok gampang, alhamdulillah ping pisan tok nawari. Lah kok atine lulu. Asale kangkung iku 1.500 dadi 750. Baru kayak nopo? Sholawat. Terus susuke dikene bojomu, kok tumben susu? Yo, Pak barokahe sholawat. Seneng bojone sesuk sholawat mana ya? Ben susuk maksudnya, ben susuk malih. Sholawate sing akeh. Lho niku barokahe sholawat. Mau tidur kita sholawat. Lah kalau kita sholawat terus sering nyebut Nabi, maka ndak mustahil kita mimpi Nabi. Wonten tiyang tanglet, saya kok ndak pernah mimpi Nabi ya. Lah wong Nabi gak tahu teko ning pikiranmu, lah piye mimpi Kanjeng Nabi. Biasanya kita itu mimpi niku nek kegawa ning pikiran terus nggih, kepikiran sampai kegawa mimpi. Kita itu akan mimpi sesuatu atau seseorang yang kita pikir terus. Kepikiran anake sampai kegawa mimpi. Gini betul? Berarti kalau kita mau mimpi Nabi, taruh Nabi di dalam pikiranmu. 24 jam jatah sehari. Jatah Kanjeng Nabi niku lho pinten di pikiran kita. Beb jangan takok jam, wis percuma menit wae. Pirang menit saidik tenan jatah Kanjeng Nabi. Lah kok kepengin mimpi Kanjeng Nabi? Dari mana? Mereka orang-orang yang soleh tidak lepas dari pikirannya Nabi. Habib Ali Al-Habsyi yang ngarang Simtud Duror itu beliau mengatakan, kalau aku sakit, aku nek loro, gak perlu nang dokter, gak perlu resep dokter. Gak perlu berangkat nang apotek tuku obat. Tapi dengan mengingat Nabi cukup sebagai obat, langsung waras. Nek eling Kanjeng Nabi waras niku obati. Itu orang-orang yang sudah cinta sama Nabi. Nabi berada di hati dan pikirannya. Makanya bisa mimpi Nabi. Mudah-mudahan pengajian kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala jadikan kita semua menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang senang ngata-ngatai sholawat, berkah hidup kita, berkah keluarganya, berkah ekonominya, anak laki-lakinya, anak perempuannya, semuanya barokah. Insya Allah barokahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kumpulkan kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Adzamini wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم حق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك التي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. اللهم تقبل جميع عبادتنا تامة واغفر ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة. عافنا من بلائك والطف بنا في قضائك وهب لنا ما وهبته لأوليائك وأوزعنا شكر نعمائك واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وقد قبلت اليسير من أعمالنا يا من يقبل توبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك عنا ولكل خير وفقنا وعن بابك فلا تتردنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واستعملنا بطاعتك ما أبقيتنا واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.